Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di ujung tahun. Banyak orang menutup tahun dengan pesta, resolusi dan target. Tapi sebagian saudara kita menutup tahun dengan kehilangan. Di episode ini kita tidak ingin cepat menyimpulkan. Kita ingin berhenti sejenak, bermuhasabah. Bersama saya sudah hadir Ustadz Dimam Abror. Beliau seorang pendidik, penulis, tokoh pers yang lama bergerak dengan kata, makna, dan tanggung jawab publik. Beliau ini pernah sebagai pimpinan redaksi di Jawa Pos yang luar biasa, kita semua tahu. Ustadz Dimam Abror, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah Sudah hadir di studio kita ini, The Bais Talk Show. Ustadz Dimam, sebelum kita masuk di sesi intinya, saya ingin Ustadz Dimam bercerita background Ustadz Dimam, mulai dari pendidikan terus sampai karir di mana, sebagai apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam. Bais Talk. Saya sepanjang hidup saya, ya saya menghabiskan karir saya sebagai jurnalis. Nah, karena itu juga basic pendidikan saya juga jurnalis dan komunikasi, gitu ya. Karena setelah lulus SMA, memang cita-cita saya pengen jadi jurnalis, dan saya mencari kampus yang memberi pendidikan jurnalis. Nah, ketika itu tahun 80-an kan adanya hanya Akademi Wartawan Surabaya, AWS, maka saya Dekat dengan sungai. betul di situ. Saya kerja, pagi itu saya kerja menjaga toko buku di daerah Ampel. Siang atau sore saya kuliah di AWS. Kemudian malam saya menjaga percetakan. Karena bos saya itu di Ampel sana, di daerah Sasa itu punya toko buku, punya percetakan. Jadi agak cocok dengan ini saya, passion saya. Nah, kemudian saya masuk di Jawa Pos ketika itu. Jawa Pos masih di Kembang Jepun, bro. Ya, masih di bangunan kecil begitu ya. Tapi memang kemudian waktu itu yang besar adalah Surabaya Pos. Sudah punya gedung. Ya, TAIS ya, Taman Ade Mas Suryani Nasution yang bertingkat itu ya. Jawa Pos masih di pinggirnya jembatan merah itu ya. Nah, tapi saya ketika itu kalau mahasiswa AWS itu selalu ditawari kerja di Surabaya Pos. Paling tidak meskipun bukan sebagai wartawan tetap, tapi sebagai koresponden itu pilihannya ke Surabaya Pos karena sudah besar dan honornya udah gede. Tapi saya waktu itu enggak, saya lihat karena mungkin waktu itu saya dapat informasi, waktu itu kan belum ada internet ya, tapi saya melihat bahwa di negara-negara maju, di Eropa sama di Amerika, koran itu bukan koran sore, tapi koran pagi, yang besar-besar koran pagi. Nah, saya berpikir, saya lihat Jawa Pos ini pagi ya, dan Pak Dahlan Iskan itu kan orang wartawan Tempo kan. Dia mengelola Jawa Pos karena Jawa Pos itu dulu punyanya orang Cina, pengusaha Cina. Namanya Pak T. Pak T ini kemudian dijual kepada Tempo. Tempo itu PT Grafiti yang menerbitkan Tempo di Jakarta, itu sahamnya punyanya Pak Ciputra. Nah, kemudian Pak Ciputra menugaskan Pak Heri Samola untuk mengelola Jawa Pos, maka kemudian Pak Dahlan diminta untuk memimpin.
Nah, saya melihat kan saya ngikuti reportasenya Tempo yang bagus itu. Saya melihat prospeknya Jawa Pos ke depan ini bagus meskipun sekarang masih ketika itu ya 85, 86 masih kecil. Maka saya masuk di memilih Jawa Pos. Gitu. Nah, kemudian mengikuti perkembangan itu, ya memang menurut saya Pak Dahlan sukses ya, kemudian sampai bisa menjadi yang terbesar. Bahkan konglomerasinya kan di seluruh Indonesia, Jawa Pos Group itu. Nah, kemudian saya memperdalam ilmu jurnalistik, ilmu komunikasi. Kebetulan saya ditugaskan ke Australia selama 4 tahun. Saya juga sempat kuliah dan balik ke Indonesia. Saya menyelesaikan doktor ilmu komunikasi saya di Unpad. Jadi ya kalau wartawan sudah senior, sudah pensiun, arahnya kemana kalau nggak di pendidikan? Ini mendidik anak-anak muda sekarang ini di Jawa Timur dan di Indonesia. Iya, S3 komunikasi ini yang ada masih di Unpad ya, di Jawa Timur belum ada. Belum ada. Belum masih. Fakultas komunikasi kalau yang negeri baru ada di Unpad, kalau yang swasta di Unitomo. Kebetulan sekarang saya juga mengajar di pasca sarjana Vkom Unitomo, kemudian di Vkom Unitomo juga. Wah, luar biasa ya. Ini kombinasi antara pendidikan dan kayaknya talenta. Jadi dua kekuatan ini bergabung jadi satu, talenta dan pendidikan dan ilmu maksud saya. Oke, Ustadz, dalam tradisi Islam akhir tahun ini kan bukan sekedar ganti kalender ya. Apa makna akhirus sanah sebagai momen spiritualnya? Nah, arah ya sebenarnya jawaban yang diharapkan itu kan akhir tahun sama dengan evaluasi amal, bukan hanya hitung usia. Orang Surabaya mungkin gini, tuwek ojo cemak tuwek umur itu. Jadi muhasabah itu sebagai tradisi ulama, kemudian perbedaan refleksi dan vonis itu. Iya, kalau dalam perspektif Islam sebenarnya kan Islam itu agama yang sangat menghargai waktu. Jadi menurut saya tidak ada agama yang memberi penghargaan terhadap waktu itu seperti Islam. Dan juga menjadikan semua tahapan-tahapan ibadah dalam Islam itu kan ada waktunya. Sholat itu inna sholata sudah ada kitab mauqutan. Jadi kewajibannya sudah diberi waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jangan lupa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai waktu sangat tinggi, sehingga di Al-Quran banyak sumpah-sumpah ya kan, wadduha, wallaili, wannahar, ya, wasyams. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat menghargai waktu. Nah, apakah ajaran Islam yang sangat menghargai waktu ini tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini sayangnya yang belum ya. Kita ini apa mesti sudah, terutama pas puasa, waktu on time. Buka puasa toh, iya, pas buka puasa kita on time. Ya, tapi waktunya kalau adzan, rumah kita dekat masjid terus kerungan adzan si adzan ya. Mari ngono ngenteni komat. Terus komat. Ngono ngenteni yang tak baru mari ngono oh itu amin wah. Ya gitu. Jadi kalau kita bermuhasabah akhir tahun, saya kira ini saat yang tepat bagi kita untuk berpikir bahwa Islam itu agama yang sangat modern karena penghargaan terhadap waktu. Ya. Nah, sehingga kalau kita muhasabah bukan akhir tahun nyebul trompet, tapi kita harus berpikir bahwa tahun ini kalau kita sampai sama dengan tahun lalu saja, kita sudah rugi. Nah, apalagi lebih buruk, mal'un, kita orang yang dilaknat. Tetapi kita harus berusaha. Yang tadi disebut Pak
Ustadz Manesti sebagai resolusi, ya ayo kita coba kembalikan ke Islam, karena Islam ini agama yang sangat menghargai waktu, dan siapa yang tahun ini dengan tahun lalunya itu lebih buruk, itu sama saja kita masih rugi, apalagi lebih buruk. Nah, karena itu kan resolusinya harus lebih baik tahun ini dibanding sebelumnya, dan tahun depan lebih baik lagi dari tahun ini. Jadi kalau muhasabah itu lebih banyak mengarah ke dalam, ya, bukan ke luar. Jadi bukan nunjuk orang lain, muhasabah itu refleksi diri, introspeksi diri berarti. Betul. Makanya kan di Al-Quran itu ayat pendek tetapi maknanya sangat panjang kan kita baca, karena kita kalau sholat kan pengen cepet-cepet pendek-pendek aja. Kalau pengen panjang kan kalau dilihat orang kan. Tapi Kalau mimami aja. ya supaya kalau kiai gitu. Tapi kalau sholat sunnah wal asri terus sama inna atau inna. Padahal kalau wal asri kita baca ya, ini surat yang pendek, tapi coba di situ demi masa. Syarat dengan Makanya coba kita, Allah bersumpah demi masa, dan Allah juga bersumpah. Manusia itu ada dalam kerugian, kita semua ini, kecuali syaratnya iman, amal soleh. Iman urusannya ke atas, amal soleh urusannya ke bawah. Dan juga jangan lupa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini kan kalau kita amalkan ayat pendek ini, kita pegang aja itu. Islam itu, umat Islam udah jauh lebih modern, lebih maju dibanding umat-umat yang lain. Luar biasa. Ini Ustadz Imam, setiap bencana itu selalu muncul narasi, ya, terutama ini hubungannya dengan bencana dan teguran, ujian dan akibatnya. Setiap bencana itu selalu muncul narasi. Ini adab misalkan, ya. Ini peringatan, atau bagaimana Islam memandang bencana secara adil dan utuh? Ya, kalau kita melihat apa yang sudah kita alami di akhir tahun 2025 ini kan memang sangat memprihatinkan, ya. Artinya kita ini sering bencana terjadi di akhir tahun kan. Kita mengalami sekarang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dulu di Aceh juga pas akhir tahun persis Natal 2004 kan tsunami. Ya, aku pasti haji. Iya kan? Nah, memang saya kira kita tidak bisa menghindari bahwa kalau kita melihat ada bencana yang terjadi di kita, apakah ini adab? Kalau kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, kan memang begitu. Ada yang sifatnya adab kepada kaum-kaum yang ingkar terhadap peringatan. Setelah diberi peringatan dengan datangnya Nabi dan Rasul, kalau kemudian dia tidak mengindahkan peringatan itu, ya kemudian Allah memberi vonis. Tetapi bahwa Allah juga, kita yakini Allah punya sifat Ar-Rahman dan Rahim. Tidak mungkin Allah itu menghukum umatnya itu tanpa pertimbangan Rahman Rahimnya itu. Tapi sekali lagi, ini menjadi peringatan bagi kita semua kan. Bagi kita rakyat ini ujiannya udah tidak selesai-selesai ya kan. Udah ada saja terus. Tapi sekali lagi kan kita yakini bahwa Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Sebenarnya masih dalam koridor kemampuan kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil hikmah dari bencana yang kita alami ini, sehingga kita sebagai bangsa, sebagai umat melakukan introspeksi. Introspeksi tadi, saya kira saya setuju sama Pak Mesti. Internal dulu, kita lihat dulu, baru setelah itu, setelah kita selesai apa yang salah, apa yang kurang dengan kita, baru kita lihat eksternal kita. Ya, kita lihat sekarang nih bagaimana pemerintah ya merespon terhadap bencana, bagaimana publik merespon terhadap bencana, bagaimana kemudian warga di Aceh sampai mengikarkan
bendera putih misalnya. Ini kalau kita lihat tadi ya, penderitaan di sana yang sudah sebegitu berat itu, apakah ini menjadi menjadi stimuli bagi kita untuk melakukan muhasabah terhadap apa yang salah terhadap diri kita, dan baru kita lihat kemudian orang lain atau orang di luar kita. Iya, ya. Jadi sebenarnya bencana itu tidak bermakna tunggal. Jadi kalau bermakna tunggal itu, oh ini bencana ini karena azab, gitu kan. Ya, itu menurut saya kurang bijaksana, karena di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah ini juga mengalami kelaparan, ya, mengalami peperangan, ya, mengalami macam-macam, ya. Ya. Itu kalau dimaknai itu adalah adab, itu kan otomatis jelas kurang tepat. Tapi kalau itu ujian, itu untuk memisahkan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, betul, ya, orang munafik dan orang yang iman, itu kan itu sudah banyak di sirah, misalnya ketika perang, ya, perang Uhud, ya kan, itu 300 orang kan ini. Nah ini memisahkan. Dan bisa jadi juga adab ini kan penghapus dosa, ya, penghapus dosa, kemudian peringatan. Ini yang biar bencana itu tidak hanya diartikan secara tunggal. Ya. Kalau bencana ini langsung dimaknai sebagai hukuman moral, apa resikonya bagi akidah dan kemanusiaan? Iya, tadi kita harus ingat ya, bahkan Rasulullah itu melihat mendung saja, itu sudah ada rasa takut kan. Ya, jadi artinya pertanda alam itu, begitu ada mendung yang gelap saja Rasulullah itu sudah ketakutan. Jangan-jangan ini akan turun adab kan gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi disebutkan bahwa korelasi antara bencana dengan adab itu ada, memang ada kan. Nah, tapi tidak tunggal. Tidak jangan diartikan bahwa ini terkena adab. Tadi itu banyak perspektifnya kan. Nah, kembali lagi bagi akidah kita, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah keyakinan bahwa Allah itu akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, satu. Nomor dua, Allah akan pasti ada nasrun minallah wa fathun qarib. Ada pertolongan dari Allah. Nah, tetapi kan di situ juga tadi ada unsur, ya kok enak kamu ngaku iman, ya nggak ada ujiannya, kan gitu. Ya. Jadi 3 perspektif ini kita lihat bersama-sama. Selain tadi itu, yang paling penting juga tanggung jawab sosial kita, ya, sebagai bagian dari umat. Nomor 2, tanggung jawab pemimpin umat, ya. Kemudian yang nomor 3, tanggung jawab individu. Kalau kita lihat sekarang bagaimana masyarakat atau publik merespon bencana di Sumatera, ini kan luar biasa, ada wirah untuk membantu, gitu. Tapi memang pemerintah mempunyai cara pandang yang beda. Bantuan ini dianggap sebagai apa oleh pemerintah? Oh, janganlah, kita mampu, nggak usah datangkan bantuan dari asing misalnya. Kemudian juga nggak usah disebut sebagai bencana nasional misalnya. Hal begitu itu kan saya kira pemerintah mempunyai pandangan sendiri, sementara publik punya pandangan yang beda. Nah, disitulah kemudian terjadi apa yang kita sebut sebagai benturan wacana, benturan cara pandang, sehingga kemudian ada gap. Publik atau rakyat menginginkan pemerintah harus cepat dong ini, tapi pemerintah mengatakan, loh iya kita cepat, tapi tidak usah dianggap ini sebagai bencana nasional. Toh hanya 3 provinsi dari 38 provinsi, toh hanya, ya, sehingga kemudian ini menimbulkan kontroversi kan. Ya, namanya nyawa tetap nyawa, satu nyawa dengan nyawa sekian banyak sama saja. Pemerintah itu, negara itu punya tanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan dan nyawa
warga negara dimanapun. Bahkan kalau ada warga negara kita di Luar negeri. luar negeri pun itu tanggung jawab kita, apalagi Iya. di dalam negeri kita sendiri. Iya, iya. Saya masih ingat tadi malam saya telepon anak yang kebetulan baru pulang dari Tamiang 10 hari. Dokter ini bakti sosial ya dari Universitas Fatimah. 10 hari itu tidak ada komunikasi belas. Jadi tim itu jadi keluarga ini kan buta dengan ini kepergian para suaminya di sana. Kebetulan saya ke dokter bedah umum, kemudian kan tim itu kan. Selama 10 hari tidak ada. Jadi tanggal 26 baru bisa telepon karena sudah sampai di Aceh. Medan. Oh, di Medan. Ya, Medan mau kembali ke Ambon. Baru ada sinyal. Ambon. Ya, baru ada sinyal. Jadi memang di sana belum ada listrik, apalagi ini ya, HP ya. Jadi ini, iya ya, berarti sampai di situ. Jadi ini sendiri yang memang tidak ada sebenarnya. Ya. Ya, jadi Aduh, Ustadz kan lama hidup di dunia pers ya. Dalam Islam itu bagaimana etika berkata-kata di tengah bencana ini kan tidak semua yang benar harus diucapkan saat itu juga ya. Misalnya hikmah itu sama dengan ya tepat waktu, tepat konteks ya. Jadi harus dicarikan yang sesuatu yang benar ini kalau disampaikan tidak pada waktu yang pas ini kan juga kurang bisa diterima ya. Kemudian di kita ini kan memang diam itu bisa lebih menyelamatkan setelah iman itu. Nah, jangan sampai kita rajin berdalil tapi lalai menjaga perasaan korban. iya. Saya pengen cerita ya. Saya punya sahabat, bukannya teman ya, dari Amerika. Nah, beliau sekarang menjadi profesor sejarah jurnalistik di George Washington University di Washington DC, Amerika. Namanya Profesor Janet Steele. Itu menjadi teman keluarga, teman istri saya juga. Tiap kali ke Indonesia mampir ke rumah, ke Surabaya. Nah, beliau ini, Profesor Janet Steele ini melakukan penelitian. Bedanya, sebentar saya sampaikan juga, Profesor Janet Steele ini juga menulis buku mengenai majalah Tempo. Ya, nama judulnya, saya kira teman-teman wartawan atau jurnalis, orang komunikasi tahu bukunya Profesor Janet Steele, judulnya Wars Within, Perang di Dalam, menceritakan bagaimana media di zaman Orde Baru. Tapi penelitian yang ada kaitannya dengan pertanyaan Yai Mangesti tadi adalah Prof. Janet Steele ini meneliti bedanya apa sih wartawan, jurnalis di negara Islam seperti Indonesia dan Malaysia dengan jurnalis di Amerika dan di Eropa. Nah, temuannya ini menarik. Saya termasuk salah satu narasumbernya yang diwawancari oleh Prof. Janet Steele dan sudah jadi buku. Bukunya sudah terbit, sudah agak lama, itu sudah mungkin 5-6 tahun yang lalu. Mediating Islam. Jadi simpulan beliau, wartawan di Amerika sama di Eropa itu menjalankan fungsi jurnalismenya itu sebagai kewajiban warga negara. Dia sebagai warga negara di negara demokratis yang berbicara, menulis, berkumpul, berserikat dijamin oleh undang-undang, kebebasan hak asasi manusia, gitu kan. Jadi ini hak asasi manusia, hak saya sebagai warga negara. Itu kesimpulan Prof. Janet begitu. Jadi wartawan di Amerika itu profesional, mengkritik pemerintah, mengkritik kekuasaan, mengkritik tindakan korupsi. Tetapi itu dilakukan sebagai bagian dari kebebasan, membela negara dan kebebasan dia sebagai warga negara.
Tapi di sisi lain di negara-negara Islam di Indonesia dan Malaysia, wartawan-wartawan itu menjalankan tugasnya itu sebagai bagian dari kewajiban agamanya dia, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini bedanya. Sehingga kemudian dia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya itu, dia juga ingat bahwa ini adalah tugas dari agamanya dia untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, dan yang menarik Pak Yai Mangesti, wartawan-wartawan di Amerika dan di Eropa itu menjalankan fungsi jurnalismenya itu sebagai profesional, kemudian dia melakukan investigasi, dia melakukan check and recheck, verifikasi, konfirmasi sebagai bagian dari profesionalisme jurnalistik. Prof. Janet Steele ini menemukan ternyata wartawan-wartawan di Indonesia itu menjalankan fungsi jurnalistiknya ini seperti halnya zaman sahabat-sahabat Rasulullah menjalankan fungsi mencari sanadnya hadis-hadis sehingga sampai ke Rasulullah. Gitu ya. Jadi ada yang namanya isnad, hadis itu perawi pertamanya siapa, perawi kedua, sampai kan mutawatir nyambung ke Rasulullah. Wartawan-wartawan muslim di Indonesia ini menjalankan fungsi jurnalistiknya itu dengan menggunakan cara-cara isnad tadi itu, sehingga berita yang dia dapat itu sahih. Jadi kalau tingkat tertinggi kan muttafaq alaih. Jadi bisa diriwayatkan orang banyak. Orang banyak semua, kebenarannya dijamin. Nah, itulah bedanya. Sehingga kemudian dengan kita berpegang pada amar ma'ruf nahi mungkar tadi itulah yang kemudian membedakan jurnalisme di barat dan di kita. Sehingga tadi kalau pertanyaannya bagaimana sih cara adab kita memberikan pemberitaan, apakah kita selama kita masih koridornya di Al-Hujurat ayat 10 saya sampai apalkan idza'akum fasikum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Itu kan jurnalistik banget itu. Kalau kamu mendengarkan berita dari orang yang fasik, jangan langsung percaya. Harus cek and recheck, tabayun fatabayyanu. Itu ajaran 14 abad yang lalu Pak Yai. Ya, jurnalistik di Amerika itu baru abad 18 abad 19. Sebenarnya Islam sudah terlebih dahulu punya tradisi jurnalistik di dalam Al-Qur'an. Di kita, saya lupa istilahnya apa, istilahnya bukan hanya tabayun, itu apa istilahnya, kalau tabayun kan namanya apa, di jurnalistik kan konfirmasi, verifikasi. Ya, tapi ada di kita ini lebih, istilahnya apa sih, beberapa saya sempat baca tafsirnya, verifikasi kalau bahasa. Jadi ini jadi setelah tabayun itu ada verifikasi, itu justru lebih lagi kan, lebih detail ya. Jadi biasa sebenarnya ya. Kita aja yang harus memang memperdalam agama kita ya. Ya, makanya Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin ini. Ya, biar kita di balik bencana kan ada anak-anak, ada lansia, ada kaum lemah. Mereka tidak membuat kebijakan. Bagaimana Islam memandang keadilan dan tanggung jawab ini? Kan perbedaan ini, kalau musibah itu ada campur tangan karena penyebabnya adalah campur tangan manusia, tentu saja ini kan akhirnya ada orang ngomong tanggung jawab struktural, ya kan? Ya. Kemudian apa sih negara ini yang bisa lakukan, karena negara ini kan yang mengambil kebijakan, yang mengatur tata ruang, kemudian juga negara ini sebagai amanah gitu. Nah, agama tidak boleh jadi alat pengalihan tanggung jawab dengan ini kan bencana, takdir. Padahal di balik itu kan banyak izin-izin yang lolos dari itu kan. Nah, ini gimana itu? Ya, kita beruntung ya, Islam itu memberi ajaran kita yang komprehensif, yang lengkap, termasuk soal kebencanaan ini. Kan udah jelas bahwa
kerusakan di bumi tadi sudah disebutnya Bang Esti, dhararul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan manusia ini yang membuat kerusakan, menyebabkan kerusakan itu. Sudah diingatkan begitu. Nah, menarik ini, kita ada satu studi dilakukan oleh profesor dari Harvard University, Prof. Acemoglu namanya, sama Prof. Anderson. Bukunya judulnya Why Nations Failed. Mengapa negara-negara itu menjadi gagal? Ternyata penyebabnya itu bukan karena misalnya, kenapa kok negara yang di mungkin Eropa itu karena tempat empat musim sehingga maju. Negara-negara yang tidak maju itu negara 2 musim, bukan. Jadi Prof. Acemoglu di buku Why Nations Failed itu mengatakan ada yang membuat itu, ini kesimpulannya beliau itu kesimpulan di Al-Quran tadi ya, karena tangan manusianya. Jadi tanggung jawab struktural yang disebut memang tanggung jawab struktural itu kesalahan dalam tanda kutip yang membuat negara itu tidak maju atau fail, itu kan negara gagal ya. Itu karena kebijakannya ada 2, ada yang kebanyakan kita ini ekstraktif, ya, bahkan destruktif, eksploitatif, ya. Tetapi ada kebijakan yang disebut inklusif, melibatkan semua orang. Nah, sekarang ini kita melihat apakah Indonesia, mudah-mudahan menurut saya bukan masuk dalam kategori failed state gitu, tetapi tanda-tanda ke arah situ kan sudah terlihat gitu kan. Kebijakan kita tadi itu pemberian izin yang tidak inklusif kan, karena kepentingannya hanya kepentingan korporasi saja, sehingga kemudian korporasi itu kecenderungannya eksploitatif, mencari profit. Ya, sehingga kemudian kita hanya kepentingan korporasi tadi itu, kita tidak melibatkan kepentingan publik. Jadi bahwa kejadian-kejadian seperti bencana ini sebagai akibat salah satu saja, ya, konsekuensi dari kebijakan yang tidak inklusif. Kalau kita inklusif, kepala daerah dilibatkan, publik di wilayah itu dilibatkan, pasti kan kepentingan publik itu tahu bahwa ini hutan ini menjadi pelindung kita, pohon-pohon ini menjadi penyerap yang menyimpan air, kemudian air itu disalurkan nanti melalui sungai-sungai, sehingga alam atau Allah SWT sudah memberikan sunnatullah, hujan yang besar itu menjadi rahmat karena mekanisme ekosistem yang jalan kemudian mengalir menjadi sungai. Tetapi karena kita kemudian kebijakan yang ekstraktif, ya, hanya untuk kepentingan korporasi, sehingga kemudian kita tidak inklusif, tidak melibatkan kepentingan publik di situ, maka terjadilah ini kan sudah jelas itu banjir membawa gelondongan itu yang sangat mengerikan itu. Ya. Jadi kalau aparat tidak bisa menyelesaikan, maka alam yang memberikan bukti gitu ya. Jadi muhasabah sejati itu bukan mencari siapa yang paling berdosa, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab gitu. Iya, kita ini kan amanah ini kan yang luar biasa manusia ini, ya, untuk menjadi khalifah Allah di atas bumi ini, menjaga kelestarian alam ini. Kita kan sering berpikir bahwa ya udahlah, kekayaan alam kita ini kan punya kita, lingkungan ini punya kita, ya. Padahal kita harus ingat bahwa ini kan pinjaman, kita pinjam, nanti kita kembalikan pada anak dan cucu kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah muhasabah kita ini, bahwa kan ada orang-orang yang diberi amanah, ya, untuk menjadi pemimpin, dan itu tanggung jawabnya dia, ada bukan tanggung jawabnya di dunia saja, di akhirat. Nah, ini kesadaran inilah yang harus dipupuk oleh pemangku kekuasaan terutama sekarang ini ya, karena tadi itu ini tanggung jawabnya jangan hanya dianggap tanggung jawab di dunia, tapi di akhirat kita tanggung jawab kita kan besar. Iya. Jadi
iman yang dewasa itu seperti apa ketika berhadapan dengan bencana. Nah ini kan apa ya, iman yang rendah hati atau tidak merasa paling tahu murka Allah sehingga menghakimi, oh ini karena di situ banyak maksiat, oh di situ banyak yatim yang terabaikan, oh macam-macam. Nah itu tanpa data dan tanpa ini kan kita nggak kurang bijaksana ya kalau itu bencana karena ini. Juga sekaligus itu mengaburkan siapa yang paling tanggung jawab. Iya, Iya kan? itu kan nanti lebih enak melempar tanggung jawab pada udah publik udah menderita kayak gitu masih dibebani lagi dengan stigma yang seperti itu. Ini yang harus diluruskan, yang menyebar di sosial media seolah-olah di situ memang banyak maksiat yang dilakukan dan lain-lain. Padahal bencana itu kan tidak artinya tunggal itu, ada yang peringatan, ada yang ujian, ada yang untuk menghapus dosa-dosa dan lain sebagainya. Jadi mungkin justru di akhir tahun ini Allah sedang mengajari kita satu hal, menjadi manusia yang menjadi manusia sebelum merasa paling soleh. Jadi Ustadz mohon ditutup dengan doa akhir tahun, bukan doa untuk meminta panjang umur, tetapi doa agar iman kita lebih jernih dan tanggung jawab. Jadi untuk juga menghibur atau menenteramkan saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah. Menurut saya kata ini ujian lah ya. Kita doa bersama-sama ya. Ini. Ala dhiniyah kulli niyatin salih al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Hamdan syakirin, hamdan waqni amma wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah. Ya Allah, hari ini kami bertemu di podcast ini bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang kami rahmati. Podcast ini menjadi podcast yang Engkau rahmati, yang menjadi sarana dakwah untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan terhadap hal-hal yang tidak benar. Amin. Wa tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma. Ya Allah, setelah ini kami berpisah jalan, kami akan kembali pada tugas kami masing-masing. Amin. Lindungilah ya Allah perjalanan kami, lindungilah ya Allah kami dalam menjalankan tugas-tugas kami. Amin. Allahumma la taz'alana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, kami semua ini mempunyai dosa yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu jangan Kau biarkan dosa-dosa ada pada kami kecuali Engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, banyak bencana yang kita alami, banyak kesedihan yang kita alami di akhir tahun 2025 ini. Karena itu ya Allah, hapuskanlah, hilangkanlah kesedihan-kesedihan kami. Wala maridhan illa syafaitah. Banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit, kesehatannya kurang. Karena itu sembuhkanlah mereka ya Allah. Wala dainan illa qadhita. Ya Allah, kami punya tanggung jawab yang banyak. Hutang-hutang kami masih sangat banyak ya Allah. Amin. Kebutuhan ekonomi kami yang sangat banyak ya Allah. Karena itu ya Allah, penuhilah semua kebutuhan kami. Amin. Ya Allah, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadhita wa yassarta wa anta ridwanha. Kita mempunyai banyak sekali hajat di dunia ini ya Allah. Kita ingin menciptakan dunia yang sesuai dengan perintah-Mu dalam Al-Quran ya Allah. Amin. Kami ingin melakukan dakwah semampu kami ya Allah. Amin. Karena itu ya Allah, mudahkanlah upaya kami ini ya Allah. Ridhoilah upaya kami ini ya Allah. Dan sampaikanlah tujuan-tujuan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tadi ngobrol.
Semoga percakapan kita siang ini menjadi muhasabah, bukan hanya untuk pendengar tapi untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.